Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Faisal Fitri, guru mata pelajaran IPS di MTS Negeri 1 Kota Cimahi. Pada Matsama hari ini, saya akan memberikan materi tentang kegiatan belajar mengajar di MTS Negeri 1 Kota Cimahi. Anak-anakku peserta Matsama, marilah kita awali materi pembelajaran hari ini dengan mengerti dulu tentang apa itu arti kurikulum. Apa kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi dasarnya adalah kita pada kurikulum, yaitu seperangkat rencana untuk dijadikan sebagai standar atau pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa tujuan pendidikan tertentu yang ada di MTS Negeri 1 Kota Cimahi? Ini tercantum dalam visi misi. Visinya adalah terwujudnya madrasah yang berkualitas dan insan berakhlakul karimah. Artinya apa? Kalian menjadi siswa-siswi di MTS Negeri 1 Kota Cimahi ini akan dijadikan siswa, akan dijadikan insan yang berakhlakul karimah dan insan yang berkualitas. Jadi sekali lagi, tujuan kalian dididik di MTS Negeri 1 Kota Cimahi ini agar menjadi siswa yang berkualitas dan siswa yang berakhlakul karimah. Bagaimana untuk mencapai tujuan? Bagaimana untuk mencapai visi menjadi siswa yang berkualitas dan berakhlakul karimah? Ada berbagai cara. Cara tersebut adalah bagaimana cara kita belajar di MTS Negeri 1 Cimahi. Ini adalah bagaimana cara belajar di MTS Negeri 1 Cimahi. Apa yang harus kalian lakukan ketika belajar di MTS Negeri 1 Kota Cimahi? Yang pertama, harus mengetahui dulu semua mata pelajaran yang akan ditempuh. Berbeda dengan SMP, di MTS Negeri 1 Kota Cimahi ini mata pelajarannya sangat banyak. Nanti akan saya berikan mata pelajaran apa saja yang ada di MTS Negeri 1 Kota Cimahi ini. Jadi yang pertama, kalian harus mengetahui dulu apa yang akan kita pelajari. Yang kedua, memiliki sikap terbuka. Artinya di MTS Negeri 1 Kota Cimahi ini gurunya sangat banyak, hampir 60 orang, dan yakin bahwa guru-guru di MTS Negeri 1 Kota Cimahi ini adalah guru-guru yang profesional. Arti memiliki sikap terbuka, kalian harus menerima karakter guru apapun yang kalian dapatkan. Yang ketiga, mempersiapkan alat pelajaran yang diperlukan. Jangan sampai kalian mengganggu teman di kelas karena alat pelajarannya tertinggal di rumah. Yang keempat, penuh minat dan perhatian. Yang kelima, harus bersikap kritis
Yang keenam, memiliki dorongan kuat untuk maju. 7. Menjauhkan sifat malu bertanya. 8. Berusaha untuk mencapai nilai yang tinggi. Dan yang ke-9, belajar secara aktif. Anak-anakku, tadi digambarkan bahwa semua siswa harus tahu semua mata pelajaran yang akan ditempuh. Berikut ini adalah pelajaran-pelajaran yang akan kalian pelajari selama di MTS Negeri 1 Kota Cimahi. Semuanya 49 mata pelajaran. Jadi jangan aneh kalau kalian nanti pulangnya lebih lama dibandingkan anak-anak SMP. Karena di SMP agamanya hanya 2 jam, sedangkan kalian di sini agamanya 8 jam ditambah 3 jam bahasa Arab. Setelah kalian tahu struktur kurikulum di MTS ini, maka ada beberapa kriteria kenaikan kelas. Siswa bisa dinyatakan naik jika berkelakuan baik sesuai dengan standar penilaian di madrasah, memiliki nilai pada semester 1 dan 2, nilai tidak tuntasnya maksimal 3 mata pelajaran. Jadi kalau lebih dari 3 mata pelajaran tidak tuntas, maka kalian tidak naik kelas. Anak-anakku, karena kondisi sekarang ini sedang pandemi COVID-19, maka ada tata cara pembelajaran selama COVID-19. Apa saja itu? Pembelajaran ini juga memiliki kurikulum. Kurikulumnya namanya kurikulum darurat. Apa kurikulum darurat itu? Adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Apa yang harus kita lakukan dengan kurikulum darurat ini? Untuk mencapai kurikulum darurat, maka di MTS Negeri 1 Cimahi akan dilakukan pembelajaran secara offline dan atau online. Kalau diizinkan kita offline, kalau tidak diizinkan kita online. Pembelajaran offline dilaksanakan ketika wilayah Cimahi dikategorikan sebagai zona hijau, dan pelajaran online dilaksanakan ketika wilayah Cimahi dikategorikan sebagai zona kuning atau merah. Seperti apa pembelajaran offline? Pembelajaran offline atau tatap muka, waktu pembelajarannya Senin sampai Kamis, jam 7 sampai jam 12.15, Jumat dan Sabtu jam 7 sampai 10.30. Dan pembelajaran ini dilaksanakan menurut protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Adapun siswa per kelasnya hanya 16 orang. Setiap kelas dibagi 2 sehingga peserta sehari belajar di sekolah dan sehari belajar di rumah dan seterusnya. Siswa membawa makanan dan minuman dari rumah karena warung peserta ditutup sementara, warung sekolah maksudnya. Kemudian tidak boleh sekolah ketika sedang sakit. Tetap berhati-hati dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, begitu pula sebaliknya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika pembelajaran online atau daring? Maka pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui e-learning, Zoom meeting, Google meeting, Webex meeting, atau pengiriman video pembelajaran melalui WhatsApp atau Telegram. Kemudian penugasan dan ulangan harian disampaikan secara daring
melalui e-learning, Google Classroom, WhatsApp, dan sebagainya. Kemudian mohon kerjasama, bimbingan dan bantuan orang tua dalam terlaksananya pembelajaran online. Itu materi pada hari ini. Ada pertanyaan saya, apa saja yang harus dilakukan siswa dalam pembelajaran secara offline? Yang kedua, apa saja yang seharusnya dilakukan siswa agar pembelajaran secara online di MTS Negeri 1 Cimahi berjalan dengan baik? Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.